Selamat pagi Ibu, semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Stefania Bidafda Seran. Saya mahasiswi PG PAUD semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari hasil observasi dan wawancara saya. Dari sini saya akan memperkenalkan anak observasi saya yang bernama Alfredo Dakaweni dan kedua orang tuanya yang bernama, kalau ibu bernama Daryanti Benu dan ayahnya bernama Yostan Dakawe. Nah, di sini sebelum saya pada hasil analisis saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, dari hasil wawancara saya ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan, dan dari jawaban tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa dari hasil wawancara yang didapatkan berkaitan dengan pola asuh orang tuanya itu lebih kepada pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan pada anak tanpa ada batasan dan pantauan dari orang tua itu sendiri. Dan orang tuanya lebih kepada manja terhadap anaknya, dikarenakan Alfredo adalah anak satu-satunya. Berkaitan dengan komunikasi dari hasil wawancara yang didapatkan, sesuai dengan usianya, untuk aspek perkembangan bahasa itu sudah berkembang secara maksimal. Dan namun pengucapan kalimatnya kurang jelas dalam kata yang terdapat huruf R. Itu pengucapannya kurang jelas karena Alfredo sendiri itu lidah R. Itu sedikit pemaparan berkaitan dengan hasil wawancara. Dan hasil observasi, kalau pada orang tua, kebetulan ibunya punya pekerjaan sampingan. Dari hasil observasi terhadap orang tuanya, kebetulan ibu Alfredo itu memiliki pekerjaan sampingan. Nah, ketika ibunya ini sudah capek setelah sekian jam untuk bekerja, itu untuk berkaitan dengan pengasuhan belajarnya, itu tergantung dari mood dari ibunya sendiri, dimana kalau ibunya itu ada mood untuk memberikan proses belajar terhadap Alfredo, maka kegiatan belajar dapat berlangsung. Namun ketika ibunya tidak ada mood, maka kegiatan belajar Alfredo tidak ada sama sekali. Dan juga ibunya itu selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Alfredo. Namun kalau menurut ibunya itu tidak wajib untuk dipenuhi, biasanya ibunya akan memarahi Alfredo. Nah, kalau berkaitan dengan pengasuhan ayahnya lebih kepada manja Alfredo ketika apa yang diinginkan Alfredo selalu terpenuhi. Dan juga berkaitan dengan pengasuhan di lingkungan, itu kedua orang tuanya menerapkan aturan bagi Alfredo untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Jika ketahuan, maka Alfredo akan dimarahi. Dan juga berkaitan dengan pengasuhan dari orang tuanya itu sendiri, Alfredo itu dia lebih dekat dengan tantenya dibandingkan dengan ibunya. Dimana ketika Alfredo sudah pergi bermain ke rumah tantenya, itu biasanya untuk kembali ke rumahnya harus dipaksa, dan biasanya dia menangis sebelum balik ke rumahnya. Itu sedikit pemaparan mengenai hasil observasi terhadap orang tuanya. Dan berkaitan dengan hasil observasi dari anak itu sendiri, Eldo dia termasuk anak yang malas belajar, dimana ketika belajar 1-5 menit dia sudah bilang kepada orang tuanya bahwa dia capek untuk belajar, dan orang tuanya membiarkannya Edo begitu saja tanpa ada memberikan motivasinya lagi untuk semangat belajar. Dan juga Eldo termasuk anak yang kurang partisipasi, dan Edo itu sendiri untuk berkaitan dengan sosialisasinya dalam berbagi minim sekali, dimana dia kikir untuk berbagi terhadap sama temannya. Namun ketika orang tuanya menjelaskan secara baik, dia akan berbagi dengan temannya. Dan juga Edo itu anak yang cenderung untuk bermain gadget, dimana ketika ibunya menghapus game aplikasi dari HP, ia menangis, dan orang tuanya karena kasihan akhirnya mendownload kembali game tersebut. Dan Edo termasuk anak yang memiliki kemauan yang sangat keras. Baik, itu sedikit pemaparan mengenai hasil observasi terhadap anak itu sendiri. Nah, dari hasil tersebut saya menganalisis bahwa hasil analisis yang saya peroleh dari hasil wawancara dan observasi itu ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan pengasuhan dari orang tua itu sendiri dan apa yang dialami oleh anak itu sendiri. Yang pertama, anak tersebut malas belajar. Yang kedua, orang tuanya mengikuti apa yang diinginkan oleh anak atau memanjakan anak. Dan yang ketiga,
kurangnya keinginan anak untuk berbagi terhadap teman-temannya, dan yang keempat, anak yang kerap menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi. Nah, dari beberapa persoalan yang ditemukan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya. Maka itu perlu adanya rancangan kegiatan pengasuhan dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada anak tersebut. Di mana rancangan kegiatan tersebut yang pertama, mengatur jadwal belajar anak dan menyiapkan APE belajar yang menarik minat anak untuk belajar. Dan yang kedua, memberikan anak apa yang diinginkan atau berupa reward jika ia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya sendiri. Dan yang ketiga, melibatkan anak untuk berbagi ketika orang tuanya berbagi makanan kepada tetangganya, serta memberikan tontonan pada anak film kartun yang bertemakan indahnya berbagi. Dan yang keempat, orang tua dibiasakan untuk mengapresiasikan apa yang diminta oleh anak tanpa harus duluan mengeluarkan kata tidak. Namun hendaknya mengeluarkan kalimat iya, tetapi ada alasan-alasan yang mudah dimengerti anak agar anak-anak memahami apa maksud dari orang tua menetapkan aturan tersebut. Baik, kurang lebih itu hasil analisis dan kegiatan pengasuhan yang dapat saya tawarkan dari hasil analisis persoalan yang telah saya dapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Ibu.